Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassalihin. Amma ba'd. Kembali pada perkuliahan komunikasi dan perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Majdi MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang persepsi dan sikap individu yang akan langsung dimulai oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama dan Mbak Ajeng sebagai pemateri kedua. Langsung saja pada inti materinya, yaitu pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun dari kita melihat realitas. Yang kita lakukan adalah menginterpretasikan apa yang kita lihat dan menyebutnya sebagai realitas. Sebagai contohnya, bagian pembeli membeli peralatan yang diperkirakan menurutnya adalah peralatan yang terbaik, tetapi para insinyur mengatakan bahwa itu bukan yang terbaik. Itu namanya persepsi. Contoh, misal ada seorang yang membeli sesuatu barang dan seseorang itu menganggap bahwa ini adalah sesuatu barang yang terbaik. Tetapi menurut insinyur ini adalah sesuatu yang tidak terlalu baik. Nah, itu adalah sebuah persepsi. Makanya di sini dijelaskan yang namanya persepsi itu intinya adalah kita menginterpretasikan apa yang kita lihat dan menyebutnya sebagai realitas. Nah, demikianlah sebuah persepsi. Kemudian selanjutnya adalah pengertian sikap individu. Sikap manusia merupakan sebuah fungsi dari hubungan antar manusia dengan lingkungan sekitarnya. Seseorang membawa rangkaian dalam organisasi meliputi kemampuan, kepercayaan diri pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Sementara itu, karakteristik manusia akan masuk ke dalam lingkungan kerja yang baru, yaitu organisasi atau lembaga lainnya. Organisasi pun memiliki karakteristik dan bertindak sebagai sebuah lingkungan untuk manusia. Karakteristik manusia berinteraksi dengan karakteristik organisasi yang dapat menciptakan sikap individu dalam organisasi. Pada dasarnya, sikap manusia dimotivasi oleh hasrat untuk mencapai suatu tujuan, yang mana seseorang seringkali mempunyai motif dalam pencapaian tujuan tersebut. Motif merupakan ihwal penyebab perilaku yang timbul dan mempertahankan kegiatan serta menetapkan arah umum perilaku manusia. Setelah bertahun-tahun teori dan riset dikembangkan, akhirnya secara umum disepakati bahwa perilaku timbul karena satu sebab. Yang kedua, perilaku diarahkan pada tujuan. Kemudian yang ketiga, perilaku yang dapat diamati masih dapat diukur. Membuat laporan, menyusun program, merangkai spare part komputer, dan lain-lain. Yang keempat, perilaku yang tidak langsung dapat diamati seperti berpikir, berpersepsi. Kemudian yang kelima, yaitu perilaku bermotivasi. Setiap manusia mempunyai ciri seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, harapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Nah, organisasi sebagai lingkungan manusia juga berciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, regulasi yang disusun dalam suatu hierarki. Kemudian pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, dan sistem pengendalian. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh presenter kedua. Saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Kemudian ini ada yang C ya. C itu faktor yang mempengaruhi persepsi. C
Jadi faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada faktor internal atau faktor dalam dan ada faktor eksternal yaitu faktor luar. Nah, contoh dari faktor eksternal yang berdampak pada penghasilan persepsi ialah satu, dilihat dari intensitas ya. Dimana ketika keadaan atau intensitasnya semakin besar, maka stimulus yang didapat juga semakin besar gitu, semakin mudah untuk dipahami. Kemudian ada ukuran, yang ketiga ada pro dan kontra atau berlawanan dan kontras. Kemudian ada pengulangan stimulus, yaitu input dari luar yang diulang agar memberikan perhatian yang lebih besar daripada yang sekali dilihat atau sekali didengar. Oke, lanjut kepada faktor eksternal yang dimana dipengaruhi oleh belajar dan persepsi. Yang contohnya adalah seperti seseorang anak yang telah diajari oleh orang tuanya bahwa daging babi itu haram dan liur anjing itu mengandung najis, maka pada diri anak akan timbul persepsi bahwa anjing dan babi itu harus dijauhi. Kemudian ada motivasi dan persepsi, kemudian ada persepsi dan kepribadian. Di sini kemudian selanjutnya itu ada teori atribusi. Teori atribusi ini diajukan untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Nah, pada dasarnya teori tersebut menunjukkan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita dapat menyimpulkan beberapa aspek atau mengkategorikan beberapa aspek pada diri seseorang. Nah, penentuan tersebut tergantung pada 3 faktor ya. Biasanya adalah kekhasan tertentu dari individu yang sedang kita observasi, kemudian ada kesepakatan bersama dan ada konsistensi. Kemudian yang terakhir ialah tentang memahami perilaku manusia. Nah, perbedaan perilaku manusia ini memiliki beberapa aspek mendasar sebagai berikut. Yang pertama itu manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, seperti perbedaan dalam kemampuan menyerap informasi dari suatu gejala. Yang kedua itu manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi perilaku umumnya itu didorong oleh serangkaian kebutuhan yang keduanya itu perlukan. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya ialah perilaku organisasi ini terbentuk oleh sikap individual para anggota organisasi yang meliputi karakteristik, kemampuan individu, dan kepribadian serta pembelajarannya. Kemudian pengertian dari persepsi ialah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka atau di dalam organisasi tersebut. Nah, hasil dari mengobservasi perilaku seseorang, kita dapat menggambarkan orang dari segi karakteristiknya. Misalnya, ketika kita mengobservasi seseorang, kita dapat melihat karakteristiknya seperti orang tersebut pendiam kah, pasif, atau ceria, atau agresif, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengkategorikannya berdasarkan dari segi sifat-sifat kepribadiannya dia gitu. Ya, terima kasih Mbak Ajeng atas presentasinya. Semoga dapat dipahami dengan lebih jelas. Ya, kita telah sampai kepada di penghujung acara. Saya sebagai moderator undur diri. Saya tutup presentasi kali ini. Saya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.